Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Salam dahsyat, selamat pagi semua listener semua di seluruh Indonesia. Kami menyapa dari Jakarta untuk Anda yang mendengarkan di Radio Smart FM di seluruh Indonesia. Di pertengahan tahun 2024 ini, apakah merupakan tahun yang cocok untuk kita masuk di bidang properti, smart listeners? Nah, pertanyaan ini juga mungkin ada di benak Anda ya, ketika Anda ingin berpikir kira-kira tahun ini yang prospek apakah properti atau yang lainnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Smart Business Talk akan membahas topik yang sangat menarik. Sekarang waktu terbaik untuk masuk di bidang properti, kira-kira betul atau enggak ya? Dan caranya tanpa modal atau dengan modal yang sedikit itu gimana ya? Dan silakan untuk Anda semua Smart Listeners kalau ingin bergabung sebelum tentunya kita menyapa ya. Di pagi hari ini Anda boleh ke YouTube channel Smart FM sekarang juga untuk menyaksikan perbincangan di pagi hari ini. Dan kami ajak Anda juga untuk bergabung di WhatsApp kalau ada pertanyaan atau pendapat di 0812 11 12 959. Dan Smart Business Talk di pagi hari ini tentunya bersama dengan Bapak Tung Desem Waddingin. Selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat, Pak William Darmawan yang top Marco Top Jos Marco Jos. Selamat pagi yang dahsyat untuk smart listener seluruh jagat raya. Karena ini ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Bekasi. Oh, Bekasi itu kan sama Mas katanya lebih jauh Mas. Betul, lebih jauh Mas ya. Lebih dekat Bekasi. Oke, silakan Pak William. Ya, dan tentunya Smart Listeners untuk Anda semua boleh ya ke YouTube channel Smart FM karena pada pagi hari ini kami juga sedang live streaming tentunya bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin. Dan topik kita di pagi hari ini adalah sekarang waktu terbaik untuk masuk di bidang properti dan bagaimana caranya dengan modal yang sedikit atau tanpa modal. Emangnya mungkin Pak Tung bisnis properti tanpa modal? Kayaknya nggak mungkin ya, tapi gimana nih pendapatnya? Ya, jadi kalau Anda ceritanya gini, apakah sekarang saat yang tepat untuk menguasai properti? Sebetulnya ya. Jadi ada 5 hal yang mendukung untuk properti naik, itu sebenarnya tambah lagi 6 hal. Ya. Karena situasi perekonomian Indonesia termasuk bank-bank Indonesia yang restrukturisasi, ini selesainya di bulan April, Mei, Juni ini gitu ya. Kalau restrukturisasi tidak diperpanjang, pasti banyak yang kolab-kolab, jaminan-jaminan yang pingsan, sehingga akan dapat aset-aset yang sangat-sangat murah. Nah, kalau itu kan hal yang pertama. Kemudian berikutnya siklus ekonomi. Siklus ekonomi di Indonesia dengan jumlah menurut Boston Consulting Group itu BCG itu bilang bahwa tahun 2013 sampai tahun 2000 kemarin itu Indonesia tumbuh 68,7 juta orang kaya baru. Wow. Nah kalau dari yang menyatakan bahwa Indonesia saat ini backlog 12 juta rumah kan gitu ya, backlog 12 rumah kurang. Banyak yang terpaksa tinggal di pondok mertua indah gitu. Nah ternyata begini, jadi kalau kita kepingin hari ini itu apakah properti bagus, sekarang menurut saya adalah waktu-waktu yang sangat bagus. Setelah ini menurut saya gitu ya, kalau salah tolong diralat, ganti harga. Jadi maksudnya ganti harga itu dari 2016 saya kan teriak, 2017 teriak, 2018 teriak, emas, perak, bung, bledos gitu ya, nah sekarang coba lihat talkshow saya atau di YouTube saya juga ada. Sejak lama saya bilang dalam kondisi kalau hari ini tadi ya ada 6 yang membuat properti naik. Nomor satunya siklus ekonomi. Kemudian 2 siklus properti. Siklus ekonomi Indonesia dengan penambahan jumlah penduduk ini Indonesia ya. Tapi keganjil 2019 pada waktu pemilu, 2020 kena pandemi. Nah ngerem banyak. Jadi terus pada waktu pandemi itu uang beredar tambah banyak. Orang nabung, takut. Itu rekening di atas 5 miliar, itu ada 108.000 rekening. Wow. Dalam 1 tahun, dari 2.200 triliun jadi 3.300 triliun. Jadi mereka tidak belanja apa-apa pada waktu pandemi. Nah sekarang sudah mulai berkurang nih. Berkurang 150 triliun, sekian ratus triliun, jadi berkurang. Uangnya kemana? Mulai nyebar. Ya mulai beli emas, beli properti, beli ini. Nah, jadi siklus ekonomi, yang kedua siklus properti. Properti itu sebenarnya ada siklus 7 tahunan, 4 tahun menderita, terus kemudian mulai up, ya betul bisa tertunda dengan segala macam kondisinya.
Kemudian yang ketiga, analisa jumlah penduduk tadi, Boston Consulting Group. Jadi jumlah penduduk di gini loh, kalau sebuah negara dibom, mati semua, terus dikasih insentif pinjaman murah atau tidak pakai bunga sama sekali, ekonomi itu enggak? Enggak. Ekonomi itu adalah jual beli. Untuk jual beli butuh orang gitu ya. Kalau tidak ada orangnya, siapa yang jual, siapa yang beli? Lah Indonesia ini istilahnya dapat bonus demografi. Yang ketiga ini membuat properti ya mau tidak mau akan naik. Nah yang keempat, infrastruktur. Zaman Pak Jokowi selama 10 tahun ini kan digeber luar biasa. Betul. Nah ini ancang-ancang untuk bisa properti naik gitu ya. Yang kelima namanya perang currency. Hampir dikata seluruh negara pada waktu pandemi sibuk nyetak uang atau sibuk utang uang juga untuk bagi-bagi ke rakyatnya. Kira-kira uangnya beredar? Beredar. Nah kira-kira kalau seperti ini saya bilang, besi naik, bensin naik, telur aja naik misalnya gitu, beras naik, cabai naik, terus kemudian tentu saja emas naik, perak naik, properti bakal naik nggak? Naik gitu ya. Dan gini loh, di tahun 2007-2008 itu Amerika nyetak 1 triliun US dollar digelontorkan. Itu 2011-2012 properti ganti harga. Ganti harga itu ngelipet tuh, ding dong. Emas perak juga ganti harga, ding dong. Nah sekarang jadi nyetaknya bukan hanya 1 triliun, 8 triliun US dollar. Jadi Amerika menghadapi dilema ini, inflasi atau ceritanya kalau Anda naikin suku bunga, ekonomi jadi tidak naik, stagflasi. Kalau Indonesia masih lumayan, ekonominya naik, tapi plus inflasi. Nah, kalau sudah seperti itu, yang keenam tambah lagi. Ini restrukturisasi itu kan sudah diperpanjang 1 tahun. Yeah. Nah, selesainya ini 1 tahun kedua ini, ya ini tidak tahu diperpanjang lagi atau enggak. Even diperpanjang pun, mestinya banyak yang tetap kolaps. Jadi hari ini tuh banyak sekali properti-properti yang dijual dengan kilo. Mana jual beli emas, ya ikut standar pasar. Orang butuh duit, jual lebih murah dikit, langsung disapu orang. Jual emas perak, pasar. Saham, pasar. Kalau properti enggak, banyak properti yang di bawah harga pasar. Oke. Di Solo, saya misalnya dapat gitu ya, cuma 600 meter, 400 meter dari balai kota Solo, 400 meter, berarti pusat sekali. Itu valuasi bank itu 5,6 miliar, 5,6 atau 5,4 karena sudah cukup lama, 5 bulan yang lalu. 5,6. Nah, saya dapatnya 1,1 miliar. Tapi itu kan pakai duit. Nah, tenang. Nanti kalau pengen tanpa duit, caranya bagaimana? Oke. Tahan dulu Pak Tung, supaya Smart Listeners penasaran juga ya, gimana caranya untuk menjalankan bisnis properti tanpa modal. Nah, tadi di sesi awal Pak Tung sudah menjelaskan bahwa potensi bisnis properti ini masih sangat menjanjikan di tahun ini ya. Apalagi setelah pandemi kemarin uang banyak yang disimpan, sekarang nih saatnya banyak yang belum membeli properti. Nah silakan Smart Listeners untuk Anda semua bergabung di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan kami juga mengajak Anda untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM. Kami kembali setelah jeda. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Dalam Smart Business Talk bersama dengan Bapak Tung Desem Waringin di pagi hari ini, Smart Listeners. Silakan untuk Anda semua boleh ke YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang live streaming di sana. Dan Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp juga boleh di 0812 11 12 959. Nah, tadi Pak Tung di sesi awal sempat bilang bahwa bisnis properti ini tetap menjanjikan. Banyak banget properti yang dijual dengan harga yang mungkin lebih murah dari yang sewajarnya gitu ya. Dan ini menjadi satu potensi sebetulnya untuk kita membeli properti tersebut dan kemudian akan dijual lagi beberapa tahun ke depan atau mungkin kapanpun gitu. Nah pertanyaannya Pak Tung, kalau kita udah beli properti, itu biasanya sebaiknya dijual itu berapa tahun kemudian sih Pak Tung? Ya, saya 36 itu, 38 itu ada satu yang saya jual karena pada waktu beli langsung diuntungin banyak, baru saya DP jadi untungnya ratusan persen gitu ya. Jadi misalnya DP-nya baru 100 juta, diuntungin
300 juta, berarti kan 300%, 1 miliar misalnya dari 1,3 ya wis lah, no, ya langsung. Jadi kalau saya pribadi, saya properti jarang saya jual. Saya biasanya saya sewa-sewakan, saya bukain laundry, bukain hotel, bukain tempat usaha-usaha yang lain, saya sewa-sewakan. Jadi mengandalkan cash flow sewaan dari properti tadi. Nah ini ada yang nanya, Pak Tung, kalau sewanya itu cuma 3%, bagus nggak? Bagus. Lupa kan bunga bank aja sekarang sudah 6%. Hui. Inflasinya belum Anda hitung nantinya. Saya beri contoh ya, 2007 saya beli properti 740 juta. Sama furnace sekitar 900 juta di Bali. Sunset Harres di Sunset Road gitu ya. Terus kemudian itu kita kali furnace sekitarnya sekitar 900. Disewa 60 juta lumayan. Nah, tahun berikutnya naik. Bahkan jadi 2 miliar. Tapi sewanya tidak bisa naik, jadi sewanya cuma 90 juta. Sekarang 6,5 miliar gitu ya. Sewanya cuma berapa? 240 juta atau berapa? Ya 3%. Saya bilang oke. Loh kok oke? Kan harga properti ini coba lihat. Kalau Anda sewanya 240 juta, Anda dari 1M. Modal Anda kan pertama kali 900 juta tadi. Kita ngomong hitungnya gampang dari 1M. Dapat 240 juta, berarti berapa? Berapa persen Anda? 24% dari modal Anda. Jadi 3% dari harga sekarang, tapi 24% dari harga pada waktu kita beli. Nah, ini ya. Yes, Pak. Sudah dapat ininya ya, tipsnya ya, sudah dapat gambarannya. Begitu menjanjikannya nih bisnis properti yang dilakukan oleh Pak Tung. Nah, gimana dengan para pemula nih? Tadi juga sesuai dengan judul kita, katanya bisa nih bisnis properti dengan modal yang sedikit atau bahkan tanpa modal. Gimana caranya sih Pak Tung? Ya, ini Mas William gitu ya, saya cerita gitu. Pada waktu itu Bu Sinta host saya juga. Begitu ini dia langsung praktek seminggu nambah 20 juta tanpa modal. Wow. Ada di testimoni atau telepon. Terima kasih Pak Tung, setelah ikut seminar properti risk Pak Tung, hanya dalam seminggu saya dapat 800 juta tanpa modal Pak Tung. Top banget. Nah, terus kemudian nanya, Ibu Sintanya waktu siaran iklan, lagi iklan, langsung nanya, Pak Tung caranya gimana? Saya beritahu sebentar, nah sebentar lagi saya buka juga, langsung lagi, hanya seminggu, itu kebetulan ya pas dapat, seminggu langsung, dia dan Pak Tung jangan pulang dulu, nanti saya traktir, saya dapat 20 juta Pak Tung. Wow. Nah Mas William pengen tahu, nah nanti setelah tahu praktek ini jadi nggak host Smart FM lagi nih, saya kehilangan banyak host. Langsung fokus ke bisnis properti ya. Nah itu boleh dikata tanpa modal, gimana itu? Saya cerita yang Bu Sinta lah yang Smart FM itu. Oh saya dulu. Bu Sinta yang dilakukan apa? Dia kan ngekos di dekat sana kan dulu kan di Mandiri apa itu Mandiri Plaza dekat Bundaran HI itu ya. Di situ dia ngekosnya dekat situ di belakang situ jalannya kecil. Itu ada tulisan dijual bertahun-tahun berbulan-bulan yang tidak ada yang gini. Ternyata yang punya Pak Haji. Tanya Pak Haji dijual berapa ini? 180 juta karena motor aja yang bisa masuk, mobil tidak bisa masuk, gang kecil ngekos-kosan. Tempatnya juga kecil. Kemudian Pak Haji saya bantu jualan ya. Boleh aja Pak Haji tidak usah bayar komisi saya. Loh, tidak usah bayar komisi. Lah kamu nanti untungnya dari mana? Nih Pak Haji kan saya ada ongkosnya loh. Sebenarnya ongkos wifi, ongkos internet gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa masukkan ke website-website yang kita bisa pasangkan iklan gratis. Nah, terus kemudian nanti kan saya ada ongkosnya juga, kosnya gini. Nah, untuk itu nanti selisihnya ya, saya akan naikkan harga, jadi Pak Haji nggak usah. Pak Haji terima 180 juta aja, tapi saya selisihnya untuk saya. Oke Pak Haji ya, oke. Jadi oke, tanda tangan dulu di perjanjian, ini penting kan gitu ya. Pihak pertama yang punya rumah di sini menyatakan betul rumahnya di sini. Nah, kemudian pihak kedua yang berjanji menjualkan, dan pihak kedua berkenan, pihak pertama tidak perlu memberikan komisi, pihak pertama memberikan harga 180 juta, selisih lebihnya akan diberikan kepada pihak kedua. Ini namanya flip, terang-terangan gitu ya. Iklan, dan kan kerjanya sampai sore. Jadi dia bilang, ada orang telepon-telepon, ya sampai sore aja. Anda searching deh, website gratis untuk masukin properti, wah banyak-banyak. Saya koleksi sudah ada 79. Jadi rajin-rajin masukin di sana. Kemudian ditelepon. Nah, ditelepon dia bilang kepada Pak Haji, ini nanti sore ada yang datang nih. Sama saya ya, Pak Haji bilang 240 ya. Nanti kalau deal-dealan ya 200 lah, biar saya dapat untung 20 juta. Oke, deal. Akhirnya 20 juta dikantongin gitu ya. Saya ditraktir gitu, es kelapa muda itu di Smart FM.
Harusnya ditraktir yang lebih mahal ya, tapi it's okay karena ini satu pemulaan atau juga ilmu yang ditularkan dan juga diberikan oleh Patung. Salah satunya adalah kita kalau ngelihat ada properti yang mungkin sedang dijual, itu sebenarnya kita bisa mencari tahu ya, kira-kira properti tersebut milik siapa dan kita mungkin bisa menawarkan dengan mengupgrade harga. Nah, kalau gitu ini salah satu yang mungkin bisa kita lakukan ya Patung, tanpa modal ya. Ya. Mhm. Nah, balik lagi nih, bisa nggak kita menguasai properti atau punya properti tanpa duit? Nah, pada waktu beli dapat duit, terus kemudian setiap bulannya malah dapat duit, dijual juga dapat duit, disewakan dapat duit. Bisa, kalau Anda satu dipercaya bank. Betul, Pak, setuju. saya belum percaya bank. Nah, satu hari saya di Lampung itu, ayo Lampung mana? Ayo Lampung, bilang dong mana? Ada yang dari Lampung, katakan saya. Ini true story. Di sebelah hotel Novotel Lampung ada properti 4.000 meter, rumah salah satu yang paling besar, paling bagus di Lampung. Yang pernah saya beli tidak pakai duit, pada waktu beli dapat duit. Itu kok bisa? Karena saya layak bank. Nah, pertanyaannya begini, Pak, kalau nanti tidak layak, nanti ya setelah ini sabar dulu nih, ilmu-ilmu keren ini, ilmu dahsyat luar biasa. Tadi nge-play properti tanpa modal itu. Nah, pada waktu itu sama Aida. Nah, ini Kak, aku ada ini di Instagram, aku Tia 26. Saya Lampung, Anda kan tahu toh. Nah, coba dicek itu propertinya. Nah, itu kalau Anda tahu sertifikatnya, ada namanya Tung Desewaringin, pernah jadi miliknya Tung Desewaringin kok. Nah, itu agunan yang diambil alih oleh bank. Bank itu setiap tahun yang agunan yang diambil alih itu harus dijual. Kalau tidak dijual, mereka harus setor modal sesuai dengan agunan yang diambil alih tadi. Agunan yang diambil alih itu orangnya menyerahkan kepada bank, sudah tidak bisa bayar, PN nggak gitu diambil. Setelah diambil dia harus jual. Nah, pengajuan kredit itu, kredit ke BCA, BCA-nya juga percaya sama saya karena saya punya valuasi, sudah punya track record di BCA. Terus kemudian itu valuasinya 27 M-an gitu ya, 27 M-an. Terus kemudian ya wes saya minta kredit 20 miliar. Propertinya 12,8 M. Saya Pak lakone opo ngono ya. Lo kok bisa? Lo 12,8 itu bukan hanya properti di situ. Saya dapat bonus tanah lagi 2 hektar di sana. Sekarang tanahnya sebelahnya dibangun tol, jadi meledak lagi naiknya nan gitu ya. Ini kisah nyata toh di Lampung sebelah Novotel, Anda tinggal cek gitu ya. Nah, lupa tuh beli tidak pakai duit malah dapat duit. Lah ya toh 12,8 saya dapat kredit 20 miliar kan 7,2 M. Waktu beli dapat. Lupa tuh. Tapi kan 7,2 M ini kan boleh dikata utang atau harus bayar. Loh, setiap bulan surplus saya. Nah, gimana caranya itu Patung? Masuk ke tambang pasir, tapi saya tambang pasir kan nggak ngikutin. Saya bilang jaminan aja Patung tambang pasir itu bisa untung tinggal gini kapal apa untungnya bisa 40% sebulan. Saya bilang saya enggak lah. Saya betul Patung kalau masuk di tambang pasir itu ada premannya nurunin pasir aja dipersin, wah gini. Terus kapten kapalnya bisa nyolong solarnya, waduh terlalu banyak kalau Patung nggak nguasai. Itu sudah garansinan saja gitu loh ya. Garansinan aja, nah orangnya tidak layak bank, maksudnya dia punya sakit, tidak layak bank, usahanya tidak bisa dibiayai bank, ya saya istilahnya kerjasama dengan dia. Untung minimal saya kasih 5%, 7M 5%. Wow. Ilmu yang sangat dahsyat ya di pagi hari ini, smart listeners. Dan berarti surplus 100 juta. Setelah sekian tahun, bukan sekian tahun, itu kan cepat aja. Kalau menguntungkan itu benar-benar bisnis menguntungkannya, bukan scam. Sementara modal dikembaliin. That's true. 1 tahun dia sudah dapat untung, ya wes sudah, nah, modalnya kembaliin. Terus apa yang saya lakukan, saya jual. Oh, laku lumayan itu berapa 24 M lagi atau berapa gitu ya. 12 untung, jadi beli tidak pakai duit, waktu beli dapat duit, tiap bulan dapat duit, waktu jual dapat untung. Enak atau nan? Enak banget itu Patung. Nah, berarti bisa dikatakan mendapatkan kepercayaan bank atau mungkin Anda yang masih sangat dipercaya dengan bank saat ini ya statusnya ya, nggak blacklist gitu istilahnya ya Patung. Itu sebetulnya bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan mengutip ilmu atau juga contoh yang tadi disampaikan oleh Patung. Nanti kita akan gali lagi, smart listener, silakan untuk Anda kalau ada pertanyaan di WhatsApp di 0812 11 12 959 dan kami juga mengajak Anda untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM. Sekarang juga Smart Business Talk segera kembali. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In.
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Kita masih dalam Smart Business Talk bersama dengan Bapak Tung Desem Waringin dan Smart Listeners. Tadi sudah ada tips yang disampaikan ya, bagaimana kita membangun usaha di bidang properti dengan modal sedikit atau bahkan tanpa modal ya. Sangat memungkinkan, apalagi mendengar kisah atau cerita Pak Tung tadi ketika dia memulai usaha properti atau juga mengembangkan usaha propertinya dengan modal yang bisa dikatakan itu minim atau bahkan malah dapat pinjaman lebih gitu ya dari bank ya Pak Tung ya. Ini satu tips yang luar biasa. Tadi yang pertama itu disampaikan juga nih bahwa membangun kepercayaan dari bank itu bisa dimanfaatkan. Jadi Anda yang masih dapat whitelist gitu ya dari bank, ini bisa dimanfaatkan ya Pak Tung ya kesempatan ini. Benar nggak? Ya, cuma harus hati-hati. Maksudnya hati-hati itu kalau Anda istilahnya utang bank, pastikan Anda bisa bayar. Jadi kalau bisnisnya belum tentu, terus kemudian utangnya banyak, ya pingsan. Kayak hari ini saya utang pribadi ke bank 0. Pakai jadi utang pribadi nggak ada 0. Utang-utang yang perusahaan, ya silahkan yang perusahaan yang gabung dengan konglomerat mereka utang ya saya oke, sesuai dengan porsi saya. Oke. Tapi balik lagi, bagaimana sekarang kita bisa tanpa modal kalau Anda ceritanya belum dipercaya bank atau masih muda, belum punya account atau rekening bank yang cakep gitu kan ya untuk bisa membayar angsurannya. Yaitu dengan cara apa? Memanfaatkan ilmu pengetahuan Anda. Kalau Anda sudah terbiasa, misalnya, kalau saya bilang itu kita di dalam mencari properti, itu tim saya yang ini, ayo yang pernah ikut Property Rate Revolution, bisa nggak tanpa modal? Punya bisa. Saya beri contoh deh di Pondok Aren, gitu ya Pondok Aren. Ada rumah gitu, lebar depannya itu 11 meter. Akhirnya saya bangun 2 jadi 5,5. Dalamnya 25, saya bangun cuma 16 gitu ya. Nah itu waktu beli propertinya 800 juta. Itu lebih mahal loh, kalau NJOP-nya cuma 400 juta kok. 800 juta saya ambruin, terus kemudian, Pak ngambruin butuh duit? Enggak, dapat duit. Ini kok bisa? Ya kan batanya, gentengnya, besinya itu ada harganya. Jadi langsung dapat dengan damainya dapat duit kan gitu ya. Nah terus apa yang dilakukan? Nih Pondok Aren sampai sekarang propertinya masih ada, itu gratis tuh. Begitu kita beli, terus kemudian lupa, terus kemudian kalau beli itu bisa nggak pakai duit? Bisa. Anda bisa, kalau Anda sudah bisa ngitung, saya yang duitin Anda, saya juga mau. 800 juta, jadi total bangun itu 900 jutaan. Jadi 400 bangun 500 sekitar 900. Itu dijual 1,8 M. Satunya sudah tanpa modal. Nah pertanyaannya, kalau Anda nemu hitungan seperti ini, Pak, ini loh, pasaran kanan kiri 1,850 Pak. Jadi saya nemu ini harganya cuma satunya 400 juta tanahnya berarti. Plus bangun itu berarti 900 juta. Nah 900 juta bisa jual 1,8 Pak. Bapak mau ikut? Mau. Gini Pak, Bapak saya kerjasama ya, Bapak punya satu, saya punya satu. Nah, terus yang modalin Bapak? Ya, yang modalin Tung Desem Waddingin juga mau kan gitu ya. Jadi saya sering kali sharing begini, akhirnya murid-murid tahu, saya tahu hitungannya. Dia tidak punya bank, belum punya akses ke bank, saya yang modalin. Dengan damainya, selama Anda tahu ngitungnya. Tapi sebentar kalau Anda tahu begini, sudah kok. Sebentar aja banyak yang mau kok sini. Balik lagi ya, dengan ilmu Anda bisa ngitung. Kuncinya bisa ngitung. Dengan bisa ngitung, Anda ketemu. Ini murid saya personal property di Semarang. Bisa Pak? No, bisa. Banyak loh, karena dia sudah ikut gitu ya. Nah, jadi pokoknya kalau di Bali itu STP Sekolah Tinggi Pariwisata. Nah, ada yang dari Bali. Ayo bilang dong dari Bali. Saya. Sekolah Tinggi Pariwisata itu saya punya ruko, enggak harus beli. Kok bisa? Nah, saya jago jualan. Tanahnya milik orang lain. Jadi, terus kemudian kalau laku baru saya bayar. Nah, laku baru saya bayar. Sisanya saya simpan. Kan gitu toh. Jadi, balik lagi ya. Kalau Anda tahu ngitung bahwa Anda bisa nemu tanah. Kayak saya. Jalan-jalan, kanan kiri bisa nemu duit. Kok bisa nemu duit? Karena saya bisa ngitung. Oh, kanan kiri ruko dijual 2 miliar nih. Jadi kalau saya bangun 1 M nih. Nah, nemu duit toh. Nemu duit gemeletak toh. Tinggal 7 ruko berarti 7 M. Enak atau enak dan? Pertanyaannya, enggak punya modal nih untuk membeli tanahnya. Ada nggak kira-kira orang yang mau modalin Anda kalau hitungannya seperti itu? Mau, saya aja mau gitu ya. Kalau enggak mau tak kasih teleponnya Bank Dunia deh, pasti dibiayai Anda. Okay. Bank Dunia teman-teman, oke?
IMF, istri, mertua, family. Nah, atau Tung Desember ini cari gitu loh ya. Dengan demikian, wah ini ada yang Kak Mirovin, suaminya lagi operasi, mohon doa, saya doakan ya teman-teman, doakan semoga operasinya lancar dan sehat sembuh. Nah tapi balik lagi ya ke properti yang tanpa modal atau dengan modal. Kalau Anda punya cara ngitung dan Anda rajin nyari, Anda bisa menemukan properti-properti yang hitungannya menguntungkan tadi, banyak yang modalin. Nah terus caranya gimana? Supaya aman, misalnya Pak William nih. Pak William jadi properti dibeli pakai atas namanya Pak William, aman toh? Aman. Jadi saya separuhan ya. Jadi yang 900 juta itu kan kita ada ongkos bangunnya 900 juta Pak William yang modal, saya 900 juta dimodalin Pak William. Saya istilahnya bagi hasil 12% setahun daripada bunga bank. Yang separuh kan Pak William untung 100%. Dari 900 jadi 1,8 untung 100% tuh. Nah yang satu 900 nanti untungnya 12%. Kalau dalam 3 tahun ternyata saya tidak bisa jualan, maka properti jadi miliknya Pak William. Aman nggak? Aman. Pak William dapat properti separuh harga. Betul. Nah, damai sejahtera. Kalau Pak William punya duit, mau nggak modalin seperti ini? Boleh. Boleh. Kalau teman-teman yang punya modal, mau nggak dengan hitungan seperti ini? Nah, mau. Jadi bisa karena Anda bisa ngitung dan Anda menemukan peluang. Oke? Lebih lagi, satu level lebih atas. Bagaimana Anda properti? Tanah itu, begitu banyaknya tanah. Sekarang sudah berapa ratus tanah sodorin ke saya, Pak Tung kerjasama. Berarti kan nggak pakai modal lagi. Loh kok bisa? Ya karena tanahnya orang begitu banyak yang mangkrak, nggak bisa mengelola. Sudah titipkan Pak Tung aja, nanti dibangun, untung bagi hasil. Damai-damai. Lah saya nggak bakal bangun kalau belum laku kan gitu ya. Lah, dibangun, selesai toh. Nah, jurus yang sederhana, duit kecil dapat duit banyak. Murid saya yang namanya Pak Zainal dari Ponorogo, itu melakukan satu jurus namanya kaflingator. Kaflingator, apa itu Pak Tung? Kaflingator, ngafling aja. Tanah sekian langsung dibagi-bagi, tanahnya dipotong-potong, kemudian digambar garis jalan, dijual per kafling. Ini 2 juta, untungnya 200 juta. Wow. 1 juta, kemudian dia pakai DP 40 juta, untungnya 1 miliar gitu loh ya. Lupa kalau laku ya 2 jutanya hilang lah ya, plus minus misalnya, risikonya terbatas cuman 2 juta. Nah ini Bapak Ibu, pertanyaannya, ilmu-ilmu ini sebetulnya ilmu nyata yang sudah dipraktekkan gitu ya. Jadi apakah semudah itu? Enggak, tapi sesederhana itu. Yes. Apakah mudah? Enggak, tapi sederhana. Yes. Nah, kenapa tidak mudah? Anda harus meluangkan waktu untuk mencari. Kalau Anda bisa kebetulan, misalnya Pak Diki ini, GM saya, anaknya ikut Property Risk Revolution. Di dalam Property Risk Revolution, saya lepas untuk turun di jalanan, mengikat properti dengan modal martabak. Modalnya martabak aja ya? Martabak bisa diikat, nah kemudian setelah diikat, kemudian 3 minggu kemudian dijual. Hanya dengan flip tadi. Untung 144 juta. 44 jutanya dia bagi ABC jadi untung 100 juta. Baru umur 18. Bang Chandra ikut seminar saya properti, dia tahu. Nah, dia harus kerjasama dengan orang-orang yang bagus. Dia membuat orang lain win, dia bisa ikut train for firework trainer saya, bisa ngadain orang ribuan orang. Terus kemudian Pak Matius Yusus yang dari Agung Podomoro saat itu, Pak silakan jualan di sini. Wah ini luar biasa, orang bisa ngumpulin banyak orang gini. Nah bisa ngumpulin, nah terus ayo kerjasama. Nah tapi tidak punya modal, tidak apa-apa nanti dari untungnya aja. Dianggap setoran modal dari kalau sudah untung. Bayar ketika sudah laku, ketika sudah untung. Enak nggak? Enak banget itu. Tapi ya terus berkembang kerjasama dengan yang lebih besar, Kalau biasanya ngomong gini, kalau Anda terbiasa kecil-kecil gitu ya, nggak apa-apa kecil-kecil dulu, namanya jurus landak. Landak sama serigala, itu gede serigala, pinter serigala, otaknya besar serigala, kuat serigala, cepat serigala. Tapi kalau berantem sama landak, menang landak. Kok bisa? Landak cuma satu jurus, begitu keluar namanya apa landaknya durinya, gitu. Nah, kalau saya ngulangi yang tadi loh. Untung 1M, 2M, 7M, ini diulangi aja terus bangun ruko, jual gini, bangun 2 ruko, untung 2M, bangun 7 ruko, untung 7M, enak atau naknan? Naknan. Nah setelah itu, kalau Anda mau play big, kalau mau play big, ya satu, nunggu Anda kuat modalnya dulu, atau sama ilmunya gitu ya, atau jaringan Anda, ya partner aja, karena partner sama yang besar. Jadi tidak perlu sampai kita yang harus jadi memakan resiko kita utang sampai besar-besar dan nonit gitu ya. Jadi kita lebih baik
lebih aman lah. Yang penting nomor satu aman dulu baru menguntungkan. Lupa kalau masih muda, boleh nggak menguntungkan dulu baru aman? Boleh. Tapi kalau Anda makin umur masih pakai jurus itu terus, sometimes nggak enak. Banyak partner-partner saya, ada yang di Bali, di Surabaya, di Semarang, pada geletak karena tadi, wah ini properti itu, ya memang properti itu mana tahan atau tahan mana. Kalau utang bank mengandalkan penjualan, baru bisa bayar utang bank, penjualannya belum tentu, bayar banknya udah pasti. Berat. Oke. Berarti juga kita perlu mempertimbangkan risiko ya Pak Tung ya dalam meminjam di bank atau juga kaitannya dengan kredit di bank tadi ya Pak Tung. Karena ada risiko juga bisa jadi kita susah bayar. Nah, tapi tadi juga Pak Tung memberikan beberapa tips salah satunya supaya kita bisa membangun bisnis properti ini dengan modal yang sangat sedikit. Dan Smart Listener silakan untuk Anda yang ingin bertanya, saya tunggu di YouTube atau juga di WhatsApp. Kita masih ada satu sesi lagi. Nah, ini semakin menarik perbincangan kita di pagi hari ini ya. Tetaplah bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir di Smart Business Talk. Pak Tung, dikasih satu tips lagi nih bagaimana caranya kita untuk membeli atau bisnis properti dengan modal yang sedikit. Apalagi nih Pak Tung, mungkin tipsnya? Nah ini, kalau tipsnya ada lagi yang spesialis yang namanya AIDA, anggunan yang diambil alih. Nah, anggunan yang diambil alih itu oleh bank, itu pemiliknya itu seringkali tidak rela untuk keluar. Nah, partai keras. Nah, kita yang partai lembut. Jadi partai lembut itu kita tawarkan namanya uang kerohiman. Jadi propertinya kita bantu jualkan. Jadi kita namanya uang kerohiman. Maksudnya uang kerohiman itu ya kita kasih untuk supaya mereka mau keluar. Nah, itu perlu ada perjanjian yang penting bahwa kita nanti ya uang kerohiman. Nanti kalau sudah laku baru kita kasih uang kerohiman. Kalau belum laku kan belum. Nah, kita bantu jualin. Bank bermasalah sama yang menghuni mau keluar. Lelang 1, 2, 3 berat, akhirnya ya sudah AIDA diambil alih sama banknya atau pemenang sementara adalah banknya itu sendiri. Dia perlu sekali untuk dapat duit. Kalau enggak kan dia harus setor modal lagi 100% dari AIDA agunan yang diambil alih itu tadi. Nah, untuk itu kita deketin satu yang namanya yang punya. Yang punya ini kan dilelang segini enggak dapat apa-apa gini, waduh. Enggak apa-apa nanti kalau saya bantu jual, kalau laku kamu tak kasih uang kerohiman segini, mau enggak mau, asetnya serahkan. Banknya juga oke, kita bantu dengan perjanjian bahwa orangnya mau keluar. Nah ini, jadi perlu perjanjian bunyinya seperti ini. Jadi bukan hanya perdata, tapi bisa dipidanakan. Yaitu dengan kalimat apa-apa. Pihak pertama yang punya roman, pihak kedua yang mau menjualkan ataupun yang mau membeli. Gitu ya. Anda mau flip terang-terangan atau flip gelap gulita. Nah kalau Anda flip terang-terangan, ya nanti saya jualkan, nanti kalau laku saya sisanya untuk saya kan gitu ya. Tapi yang penting kerohiman sekian. Sudah tanda tangan, banknya juga sudah menyerah, ya kita jualin. Kita jualin tenang, ini sudah ada perjanjian kok. Bahwa yang ini selama dia dikasih kerohiman sekian, dia janji akan keluar. Dan kita ditulis di situ, semata-mata kita mau membantu menjualkan, karena dia dalam waktu misalnya 10 hari, dan waktu apa, setelah terima dia mau keluar. Dan dia berjanji mau menerima. Nah, semata-mata dia mau istilahnya sudah menulis seperti itu, tanda tangan, dia tidak mau, berarti bujuk rayu, penipuan. Aku tidak mau keluar. Jadi sebetulnya membuat surat perjanjian ini sangat penting ya. Jadi nggak hanya lisan aja ketika kita ingin menjualkan properti seseorang, tapi membuat perjanjian dengan detail itu diperlukan ya Pak Tung ya. Baik. Baik Pak Tung, saya sapa semua listeners yang sudah mengirimkan pertanyaan. Ini cukup banyak di pagi hari ini untuk Anda semua yang mendengarkan di jaringan Smart FM. Saya sapa saja, ada Bapak Alex Andaro di Pontianak, kemudian di YouTube ya, kemudian ada Ibu Trisepti, ada Ibu Baby Klarin, ada Kuku, kemudian ada Ibu Yuyun ya. Kemudian ada juga pertanyaan dari Sasongko, nanti saya bacakan, ada Bapak Bobby, ada juga Mbak Putri Maria. Terima kasih ya. Saya baca satu pertanyaan Pak Tung yang sudah masuk dari Bapak Sasongko. Saya pilih satu saja ya, karena waktunya sudah mau habis. Konsumen yang bagaimana, yang pas atau tepat ditawarkan properti
dengan kondisi saat ini, Pak Tung? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Silakan, Pak Tung. Hari ini tuh yang ditawarkan properti kalau Anda pihak dari yang jualan, cuma sayang ya, sayang sekali orang yang jualan itu tidak mengetahui bahwa kalau mau jualan, itu nomor satu orang harus tahu dulu toh. Tahu mampu, Mhm. ya, pengen dan perlu. Tempe mendoan, TM, tempe mendoan, Ya. peyek gitu ya. T-nya tahu, mampu, percaya, pengen, baru perlu. Mhm. Nah, saya bagaimana? Kalau Anda jualan properti, bagaimana buat orang lain tahu? Anda harus tahu target market Anda siapa, dan kemudian mereka ada di mana. Tahukah Anda misalnya, properti itu kemungkinan laku 70% lebih tinggi ketika Anda pasangi spanduk. Tapi banyak orang tidak mau masang spanduk di propertinya dia. Malu. Nah, Mhm. kalau dipasang, nah rata-rata orang itu tidak membuat penawaran yang menarik, cuma dijual. Lumayan, ditulis dijual aja kemungkinan laku sudah 70% lebih besar daripada yang tidak ditulis. Mhm. Kalau Anda tulis begini, coba, dijual cepat, butuh uang banget. Nah, orang mencium bau darah, loh. Anda bandingkan, sebelah, nah, sebelah, entah apple to apple atau apple to jeruk, tapi sebelah dijual 3,5 M. Saya jual mulai 2,4 M. Siapa cepat, dia dapat. Mhm. Mhm. Tinggi berapapun, nanti dalam 1 bulan ini akan saya lepas. Wah, itu saya lagi. Jadi, ya. Contoh misalnya properti saya, dengan saya pindah rumah. Nah, properti saya yang dulu saya sewakan. Disewakan, tidak laku. Sama istri saya bilang, pakai jurusnya atau bisa waringin dong. Mendadak tetangga langsung telepon. Apa ya toh? Itu cuma 2 hari doang langsung laku. Mhm. Tetangga ada yang telepon, kan yang lewat toh. Apa ya toh? Dijual cepat, butuh uang banget itu. Disewakan cepat, butuh uang banget. Sebelah 550, saya 195 juta per tahun. Lebih luas dari sebelah. Sebelah hanya 5 kamar, kami 8 kamar. Sebelah 399, kami 500 meter. Sebelah tidak ada kolam renang, kami ada kolam renang. Ya. Tapi nanya, apa Pak Tung itu butuh uang? Selalu butuh uang nih. Ya kan ya? Punya sih, tapi tetap perlu. Untuk mau dikasih uang lagi, mau butuh gitu ya. Terus hanya 2 hari langsung, loh kenapa Pak Tung ya? Kok tersewa? Pak Tung ini properti saya nggak laku-laku, itu caranya nyewakannya gimana? Ya itu tadi, kamu masang spanduk nggak? Enggak. Berani nulis disewakan cepat, butuh uang banget nggak? Enggak. Terus pertanyaannya berikutnya, Anda mintanya 550 juta. Nah kapan lakunya? Pasaran di sana 350, tapi sebelah memang minta 550. Saya kasih 195, loh kalau Pak Tung rugi toh? Enggak rugi, coba. Kalau kosong 6 bulan, Betul. kosong. Kosong Nah, ini. setahun. Nggak ada pemasukan gitu ya, kalau misalnya kosong. Nah, kalau Anda mau jualan cepat, itu kalau saya ngajar di Marketing Revolution ataupun di Business Revolution bahwa di Property Revolution ini loh, kalau Anda jualan properti, kan harus keluar-keluar orang harus tahu. Masukkan 79 website. Kemudian masukkan spanduk di sana. Spanduk menuju ke arah jalan sana dipasangi spanduk lagi. Restoran-restoran kanan kiri ya ditempelin gitu ya, ajak kerjasama. Kalau laku dari telepon Anda nanti dapat komisi sekian persen. Jadi restorannya juga mau nempel. Tambah lagi, agen-agen properti juga dikenakan. Jadi harus ketahui ya, mungkin orang baru mana dijual. Nggak boleh malu, mau namanya jual loh gitu ya. Betul. Disewakan nggak boleh malu, sewakan dapat tambahan duit toh. Betul. Berikutnya, nah penawarannya itu harus itu dijual cepat, butuh uang banget. Nah itu orang kan mencium bau darah itu. Kalau ikan hiu, bau darah langsung gila. Pasti mikirnya ini murah ya dan terjangkau karena dengan dibantu spanduk gitu. Nah kalau gitu Smart Listeners, untuk Anda spanduk ini menjadi satu media yang sebetulnya konvensional tapi tetap dibutuhkan karena banyak orang itu kan di perjalanan, kemudian juga lagi nyetir, lagi berkendara, ngeliat gitu, dicatat nomor teleponnya. Mungkin digitalisasi sekarang penting, tapi spanduk ini kalau konvensional tapi penting banget untuk properti ya. Pak Tung, sayang banget waktunya tinggal 1 atau 2 menit ya. Apa yang disampaikan, mungkin pesan-pesan kepada Smart Listener semua? Silakan Pak Tung. Jadi pesan saya gini, tidak semua bidang bisa membuat Anda kaya. Oke? Kalau Anda menekuni satu bidang yang belum membuat Anda kaya, pesan saya, sudahkah Anda meluangkan waktu, tenaga, uang, pikiran untuk mencari peluang-peluang yang bisa membuat Anda kaya? Sudahkah Anda mencurahkan waktu, uang, tenaga, pikiran untuk belajar di mana sehingga peluang itu bisa Anda tangkap bahkan dengan tanpa uang, kan gitu loh ya. Jadi saya ngajarin anak saya kalau bisnis itu nomor 1 harus bawa manfaat nyata. Yang kedua bisa dipercaya. Yang ketiga punya perbedaan dramatis di tempat yang lain. Iya. Yang ketiga harus bisa mulai tanpa uang.
Mhm, mhm. Itu caranya. Nah, jadi makelar dulu toh. Kalau Anda jago jualan, jualan dulu toh. Mhm. Jadi properti hari ini adalah time to buy. Banyak sekali properti-properti yang dijual miring. Benar-benar miring, jauh di bawah appraisal bank, jauh di bawah nilai NJOP, jauh di bawah nilai tetangga-tetangganya yang mau jual mahal. Dan Anda bisa kalau menemukan peluang tadi, apa yang Anda lakukan? Anda bantu jual, flip aja, terang-terangan, seperti Ibu Sinta tadi gitu ya. Ya. Nggak usah komisi Pak. No. Jadi nanti saya bantu jualkan, saya iklankan di 79 website, tapi selisih lebihnya untuk saya. Oke, tanda tangan. Tanda tangan, ya kita jualin. Naik harga terserah kita. Waktu harga ini murah, tinggal kita ngiklanin. Tadinya dia tidak berani keluar-keluar, kita keluar-keluar. Begitu keluar-keluar, set ada yang nyamber satu aja. Oke. Minggu. Mhm. Pak Leo seminggu. Ada Seva anaknya Pak Diki itu 3 minggu. Ada yang 4 bulan. Ardan Lehmi dulu 4 bulan itu ya murid-murid. Jadi ternyata ya tetap kita bisa. Selama Anda tahu bahwa ini tinggal waktunya gitu ya. Waktunya Anda mau meluangkan waktu nggak untuk nyari properti-properti tadi. Begitu Anda mulai tahu sebelah dijual 2 miliar, ini tanah kalau tanah harganya sekian kalau dibangun cuma 1 miliar, Anda nemu duit miliaran di pinggir jalan. Betul, setuju ya. Ini ilmu yang sangat mahal sekali yang Kayaknya mau nggak? disampaikan. Kalau Anda luangkan waktu setiap Sabtu Minggu 2 jam aja lah. 1 jam 1 jam deh. 1 tahun 104 jam. Anda dapat tambahan duit 1 miliar mau nggak? Mau dong. Nah, kalau mau, lah ya ayo cari apa yang dijual sini, baca ini kelanjutan mana yang dijual daerah sekeliling kita, ya ada yang dijual mana, saya bantu jualan. Baik, wah. Ini luar biasa loh. Jadi Anda tergantung Anda mau atau enggak. Betul, tergantung mau atau enggak ya Pak Tung. Ya. Termasuk juga yang pagi hari ini mendengarkan tentunya termotivasi ingin lebih baik lagi dalam usaha dan bisnisnya, termasuk Anda yang ingin terjun ke dunia properti atau yang mungkin sudah terjun namun masih setengah-setengah ya. Dan tentunya tips di pagi hari ini bisa memotivasi kita ya Pak Tung untuk terus serius dalam menekuni bisnis apapun, salah satunya bisnis properti yang semakin cerah gitu prospeknya ke depan untuk Anda semua. Terima kasih banyak Pak Tung atas waktunya. Ya, halo Pak Tung ya, terima kasih banyak atas waktunya dan semoga apa yang diperbincangkan pada pagi hari ini bisa memberikan banyak manfaat. Dan untuk informasi seminar dan lain-lain bisa ke Instagram Pak Tung Desemwaringin langsung ya, kalaupun nanti ada seminar terkait dengan properti ya Pak Tung. Tahun cuma sekali saya. Saya mancing Pak, mancing hobi, terus kemudian keliling dunia, ya nulis buku lagi, terus kemudian gitu ya. Hari ini, tapi jadi kalau Anda mau belajar, ya Anda yang harus meluangkan waktu. Betul. Kita fokus pikiran untuk hadir. Kalau Anda hadir, Pak, kapan ngadakan di Manado? Kapan gitu ya. Saya sekarang ya Jakarta, Surabaya only gitu ya. Oke, boleh pantengin atau juga cek terus di sosial media Pak Tung ya untuk informasi yang update-nya. Pak Tung, terima kasih banyak waktunya. Semoga apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk Smart Listener semua. Dan Smart Listener, demikian Smart Business Talk hari ini. Saya William Darmawan beserta Bapak Tung Desemwaringin mengucapkan terima kasih. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desemwaringin. Brought to you by Smart FM Network.